melaksanakan diskusi di salah satu media televisi. Acara Advokat Sumber Bicara (ASB). Penulis menegaskan bahwa masyarakat Batang Anai, Lubuk Alung, Parit Malintang, Lubuk Pandan, Si Cincin dan Kepala Hilalang baik-baik, saulah. Insya Allah pembebasan tanah atau lahan untuk ruas jalan tol Padang ke Si Cincin bisa selesai di bulan Desember ini. Adapun kisruh yang terjadi selama ini dikarenakan perencanaan ruas yang dilalui dikuasai mafia. Pembebasan lahan juga dimainkan oleh mafia yang pada akhirnya pembebasan lahan semua jadi terhambat dan saling gugat-mengugat ke pengadilan. Penyebab awal mulai permainnya mafia ini di saat penetapan jalur yang akan dilalui berasal dari rencana jalan tol ini, khususnya pada ruas dari Kasang ke Si Cincin memiliki jalur yang berbelok-belok seperti ular berjalan. Sedangkan dari dokumen perencanaan awal yang penulis dapat jalan tol ini dibangun lurus tidak ada berbelok. Semua sudah penulis kupas di ABS pada salah satu media televisi. Malah penulis meminta agar BPN mengumumkan secara terbuka semua NIS ke media atau menginformasikan ke publik. Indikasi berbeloknya jalan tersebut dikarenakan ada tanah-tanah orang hebat negeri ini yang harus dilalui. Ini salah satu awal permainan mafia tersebut. Dalam tulisan ini, penulis tidak kupas lagi poin penting yang didiskusikan dalam ASB Jumat kemarin. Mari kita buka salah satu media televisi pada channel YouTube dalam acara Advokat Sumber Bicara tersebut, biar semua bisa memahami. Tapi tulisan ini akan kembali menegaskan tentang pengerjaan PT HKI dan perusahaan subkontrak untuk semangat menyelesaikan jalan tol ini dan kembali meninjau perencanaan yang ada untuk mengantisipasi dampak lingkungan dampak lain pasca jalan tol terwujud. Perlu diketahui bahwa jalur yang dilalui tol ini adalah jalur lahan pertanian produktif, sawah, ladang dan perkebunan. Secara teori pembangunan jalan tol dilarang melalui lahan pertanian, apalagi akan menghilangkan ribuan hektar lahan sawah milik masyarakat sebagai sumber kehidupan. Untuk diketahui, umumnya petani di Sumbar hanya memiliki lahan garapan pertanian rata seluas 1/4 hektar. Artinya, jika lahan pertanian dialihfungsikan sekitar 1.000 hektar maka ada sekitar 4.000 orang petani yang kehilangan lahan garapan. Jika 4.000 petani itu memanfaatkan hasil pertanian oleh sebanyak 4 orang, petani plus istri dan 2 anak, maka ada sekitar 16.000 orang yang kehilangan bahan pangan dari hasil lahan pertanian tersebut. Setelah itu perlu memikirkan kaidah-kaidah pertimbangan dampak lingkungan dan kaidah aturan tentang konstruksi pembangunan profesional sebuah jalan, di mana penentuan lokasi ruas tol pada perencanaannya harus memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek geometri, hidrologi, lalu lintas, geotektonik dan konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan metode atau teknik yang tepat supaya penentuan jalur ruas tol perlu kesesuaian lahan, yang nantinya diperoleh lahan yang benar-benar sesuai sebagai peruntukan jalur jalan tol, serta mampu melakukan analisis secara efisien dan tepat waktu dan mampu menentukan suatu jalur yang efisien dalam perencanaan jalan. Tidak itu saja, pembangunan jalan tol pun perlu mempertimbangkan dampak lingkungan. Jangan sampai, setelah jalan tol selesai mengakibatkan terjadinya banjir, hilangnya jalur air yang berakibat masyarakat kehilangan sumber air untuk kehidupan. Karena secara konstruksi perlu kesesuaian lahan untuk keterlintasan jalan di mana jalan tol harus menggunakan lahan kosong dan bukan lahan produktif, apalagi lahan pertanian yang secara undang-undang dilarang. Pembangunan jalan tol harus lahan ada drainase permukaan dan tidak lahan yang memiliki genangan air. Di samping itu lahan yang diprioritas memiliki kemiringan kurang dari 8 derajat. Begitu juga jenis tanah yang prioritas lahan tanah keras bergradasi kerikil dan pasir sehingga pembangunan jalan akan lebih baik dan bagus. Penulis selaku pemilik lahan, masyarakat Padang Pariaman yang terkena dampak jalan tol meminta kepada pemerintah dan BUMN yang melaksanakan pembangunan jalan tol secara profesional dan tidak dipolitisasi dan diantisipasi mafia-mafia yang bermain. Jika pembangunan jalan tol tidak dilakukan secara profesional maka yang akan dirugikan masyarakat Padang Pariaman di kemudian hari. Jangan hanya demi kepentingan sesaat, akan berefek buruk pada jangka panjang.
Pemerintah daerah yang akan kesusahan, masyarakat akan menderita.